Halo teman-teman, kalian pasti sering mendengarkan tentang Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa tanggal itu yang dipilih, bukan tanggal yang lain? Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Nah, ternyata ada sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi latar belakangnya, yang disebut sebagai Resolusi Jihad. Di video kali ini, aku akan menjelaskan secara lebih lengkap tentang resolusi jihad, mulai dari latar belakangnya, isi seruannya, sampai dampaknya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya perjuangan belum selesai. Indonesia memang sudah merdeka secara deklamasi, tapi kondisi di lapangan masih sangat tidak stabil. Pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang. Namun di balik itu semua, mereka juga membawa Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Hal ini tentu saja membuat rakyat Indonesia marah dan merasa kemerdekaannya terancam. Situasi semakin tegang, terutama di beberapa daerah seperti Surabaya. Di tengah kondisi tersebut, para ulama tidak tinggal diam. Mereka melihat bahwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya milik tentara saja. Pada tanggal 22 Oktober 1945, para ulama yang bergabung dalam Nahdlatul Ulama mengadakan sebuah pertemuan penting di Surabaya. Dari pertemuan tersebut, lahirlah sebuah keputusan yang kita kenal sebagai Resolusi Jihad. Resolusi ini dipelopori oleh seorang ulama besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Isi utama dari Resolusi Jihad ini sangat tegas, yaitu bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya adalah fardu ain. Artinya, wajib bagi setiap individu muslim untuk ikut berjuang. Jadi, bukan hanya tentara, tetapi seluruh rakyat, terutama umat Islam yang memiliki kewajiban untuk melawan penjajah yang ingin merebut kembali Indonesia. Selain itu, Resolusi Jihad juga menegaskan bahwa perang melawan penjajah adalah bentuk jihad yang sah. Dampak dari resolusi jihad ini sangatlah besar. Seruan ini langsung membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia, khususnya para santri dan ulama. Mereka tidak lagi ragu untuk ikut berperang karena merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk negara, tetapi juga bagian dari kewajiban agama. Salah satu dampak paling nyata adalah terjadinya perlawanan besar di Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dalam pertempuran ini, rakyat Indonesia dengan segala keterbatasan berani melawan pasukan sekutu yang jauh lebih kuat secara bersenjataan. Walaupun banyak korban yang gugur, semangat mereka tidak pernah padam. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai salah satu simbol keberanian dan persatuan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Lihat besarnya peran ulama dan santri dalam perjuangan tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas jasa para santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Santri juga menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan ilmu, keimanan, dan semangat persatuan. Dari kisah resolusi jihad ini, kita bisa belajar bahwa kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan mudah. Ada peran besar dari berbagai pihak,
termasuk ulama dan santri, yang rela berjuang demi bangsa dan negara. Sebagai generasi sekarang, mungkin kita tidak lagi berjuang di medan perang, tapi kita tetap bisa melanjutkan semangat mereka dengan cara belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.